mengaklimatisasi diri kita, ya pasti akan stres. Tentunya dalam hal ini ya perlakuan adil dan tidak adil pasti ada. Sebagai manusia itu pasti ada. Tidak ada yang muluk, hidup ini pasti ada naik turun pasang surut yang begitu. Merdeka Mengajar untuk narasumber berbagi praktik baik, dan terima kasih juga SMK 2 sudah sudah mengundang saya. Kemudian di Guru Penggerak ya saya pengajar praktik angkatan 4 bersama Ibu Alex dan Bill ya, tapi secara daring ya. Minggu depan saya diundang ke sana rupanya begitu, tapi mudah-mudahan ada waktu karena ini padat sekali saya di sekolah saya sendiri juga padat. Baru turun wakil humas seminggu yang lalu, sekarang di kurikulum lagi Pak Vitalis taruh, jadi berat juga ini. Begitu, tidak apa-apa. Oke, baik. Mungkin sekilas perkenalan saya. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan terkait dengan biodata saya. Kita lanjut boleh. Baik, sebelum kita masuk materi dulu. Bapak dan Ibu guru atau soft skill kita ke arah yang positif, mau kurikulum seperti apapun pasti kita akan berhasil. Ya, baik, sekarang kita masuk dalam kurikulum merdeka. Nah, di Covid kemarin ada perubahan, ada kurikulum merdeka, paradigma baru, kemudian ada kurikulum yang pembelajaran di Covid itu kurikulum darurat. Kemudian sekarang kita kurikulum merdeka. Ya, ini adalah skenario terbesar dari kementerian yang hingga pada tahun 2024 nanti diharapkan seluruh sekolah akan melaksanakan yang namanya kurikulum merdeka. Nah, sebenarnya kurikulum merdeka ini materi-materinya juga bersumber dari kurikulum 2013 karena sama juga berbasis kompetisi sini. Jadi pembelajaran kita yang ada di sekitar kita di sini, jangan kita samakan yang ada di Jawa. Bahkan boleh kita adopsi, tetapi harus sesuai dengan strike of the level learning atau pembelajaran siswa berdasarkan usia dan jenjang. Kalau anak-anak seusia SMK kita paksa harus higher order thinking atau pembelajaran yang berpikir secara tingkat tinggi, ya salah juga. Sementara kita juga Bapak dan Ibu guru pasti tidak akan sampai arahnya ke sana. Nah, kenapa kurikulum berubah Bapak dan Ibu? Mungkin selama ini sudah ada penguatan. Ya tentu yang pertama sekarang ini adalah perkembangan zaman. Ya, kalau kita sekarang sudah masuk di 4.0, ya revolusi industri 4.0. Sementara di negara maju sudah 5.0 begitu. Nah, oleh karena itu kedepannya ini adanya otomatisasi, digitalisasi. Jadi proses adanya sekolah penggerak ini juga kan transformasi pendidikan secara digital. Nah, jadi segala sesuatu perubahan zaman dan tantangan ini tidak bisa kita hindari. Suka tidak suka, mau tidak mau harus kita
hadapi. Ya, orang bilang hadapi, hayati, dan nikmati. Orang kimia bilang pakai rumus H2N, hadapi, hayati, dan nikmati. Sehingga pembelajaran perlu mengikuti dinamika perubahan zaman yang mencakup perubahan teknologi, sosial, dan lingkungan. Ya, kalau teknologi apalagi sekarang sudah ada yang namanya LCD. Tahu Bapak Ibu LCD? Apa? Learning Center 21st Design, yaitu pembelajaran di abad 21. Ya, LCD, Learning Center 21st Design. Jadi pembelajaran di abad 21. Ya, belum habis ini perubahan teknologi. Memang COVID juga mengharuskan kita untuk menguasai dan adaptif dengan teknologi. Seperti kata diajar dongeng, ya. Kemudian dari segi pelatihan guru selama ini masih berdasarkan teori, tidak langsung dengan praktek, learning by doing, seperti apa yang dilakukan oleh SMK. Ya, itu belajar langsung melakukan seperti itu. Kemudian dari segi pedagogik, ya, pedagogi berbasis konten, kurikulum, dan penilaian. Sedangkan karena saya tahu persis guru tamu ini, kemarin saya sempat yang bawa anak praktek PKL. Dia jelaskan begini, Pak. Mereka di sana di Kupang. Mereka sudah kurikulum mereka belajar di SMK 2 Negeri 2 Kupang. Dari Dudi mereka terlibat mengajar begitu. Ya. Apakah guru tamu ini sudah ada MOU di Udika atau kita bebas? Kalau menurut saya harus ada MOU dulu. Kenapa? Harus sinkronisasi dulu materi yang diajar sekolah dengan di Dudi, harus nyambung gitu. Takutnya kita undang Dudinya, baru yang mereka ajarkan nanti di lapangan itu berseberangan yang diajarkan di sekolah, gitu Pak. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, saya juga saya lihat informasi ini SMK itu harus wajib yang namanya kunjungan idoka untuk memperlihat alat atau ada di SMK itu yang belum ada begitu, sebab mereka bisa mengenal alat-alat. Kalau di kelas 10 itu hanya sebatas perkenalan dan cara penggunaan alat saja untuk di kelas 10. Bagaimana kalau alat yang di sekolah itu belum ada, belum fasilitasi begitu? Apakah bisa begitu diprogramkan atau bagaimana? Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Bapak siapa tadi? Pak Ferdi. Ya. Bapak Ferdi. Baik, terima kasih. Saya pikir keterlibatan guru tamu ini atau instruktur ya tidak mesti harus MOU. Apalagi kita kan awal-awal ini tuh mau ke SMKPK, kita bersurat saja, yang penting ada dokumen surat kita permohonannya boleh. Saya dulu waktu di SMK Momboro sampai undang dinas perikanan untuk ngajar di sana, ada Pak Edi, ada siapa lagi dulu. Semua ada 5 orang mereka datang ngajar, sampai yang kepala benih di di Kaliuda sana, di Honggaroro, Parabila, sampai datang di Momboro. Itu belum ada MOU. Tidak mesti, tapi sebaiknya sekolah tetap mengundang instruktur itu yang sudah ada MOU, supaya ada yang tadi yang kita bilang itu MOA, Memorandum of Agreement, ada nota kesepahaman kesepanjang. Sampai nanti kita undang instruktur yang lain, ya honornya tidak cukup yang kita kasih, ya dia omong di belakang kan kurang bagus. Tetapi kalau sudah ada MOU kan sudah ada deal-dealannya kita dengan iduka itu toh, jadi tidak ada masalah di kemudian hari karena sudah melalui MOU. Tidak masalah kalau kita mau merintis belum MOU, tidak apa-apa ya. Kayak kami sekarang Undana yang SMK Bakul Unkris kan baru mau MOU, tapi sudah kita sepakat anak-anak nanti PKL-nya di sana gitu. Kemudian tadi malam sampai terakhir saya baru bersurat juga, antar surat juga tadi malam di perusahaan roti sana di Kawang, Roti Beta. Tapi saya tidak dapat orang, Pak Andi katanya sudah tidur. Ya saya kasih surat saya di Satpam, nanti hari Senin baru ketemu dia. Ya mumpun nanti kan kepala sekolah ada datang di sini dia tertentu tuh.
pas langsung dikejar. Tugas saya humas kan sudah selesai tadi malam, sekarang ke kurikulum. Nah, kunjungan industri ini wajib Bapak Ibu. Untuk SMK bagaimana peralatan kita tidak ada, nanti kita belajar, kita ajar yang anak dia tidak tahu, dia tidak paham, wajib harus diprogramkan ini. Yang minimal setahun sekali atau 2 tahun sekali boleh. Baik, terima kasih. Masih ada? Masih ada lagi Bapak Ibu? Ya, Ibu Nur silakan. Silakan Ibu Nur. Baik, terima kasih. Dalam rangka SMK ke pusat keunggulan tergantung kesiapan anggaran dari sekolah. Kalau mau setiap jurusan ada 50 jam per semester boleh. Kalau mau per sekolah minimal 1 jurusan dulu 1 tahun boleh. Yang penting dia umum, itu tidak masalah. Artinya yang penting ada ketersiapan anggaran di sekolah itu. Ya. Jadi tergantung fleksibilitas anggaran yang ada di sekolah kita. Ya, kalau kita mau 50 JP boleh. Ya, kalau kita mau juga semua jurusan ada, nanti dihitung supaya pas 50 JP. Ini Bapak Ibu bisa dikreasi dengan tarian adat Sumba Timur boleh. Karena bisa saya bergabung di IHT ini, ada begitu banyak hal yang saya ketahui, yang saya belum tahu saya bisa tahu sedikit-sedikit, walaupun belum sempurna.
dan bisa berjumpa dengan Bapak yang begitu tampan. Wah, wow, geregetan juga ini. Maksudnya saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Bapak. Thank you very much. Ya, semoga Tuhan selalu melindungi. Dan yang ketiga yaitu Pembelajaran. Mas ada penerapan nanti. Pembelajaran itu Sudah terbayang? pembelajaran khususnya untuk pelajaran saya PPKN, mungkin yang pertama kan kembali pada Tuhan, yaitu kita selalu mengutamakan Tuhan. Artinya harus berdoa dulu baru kita melakukan apapun yang menjadi pembelajaran nanti. Seperti Pak. Poin kedua selanjutnya. Ekspektasinya saya untuk SMK 2 itu untuk mendapat hal yang lebih unik lagi seperti itu Pak. Wah, luar biasa, menjadikan SMK 2 sebagai hal yang lebih unik sesuai dengan kompetensinya. Luar biasa. Kita putar lagi ya. Kami pahami bagaimana pembelajarannya dan pembelajaran untuk penerapannya di kelas. Saya pikir kita sudah belajar bersama bagaimana nanti kita akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini dalam kelas terhadap siswa kita, dan harapannya akan berdampak bagi siswa. Ya, untuk kolaborasinya harapan dari saya ke depannya untuk guru mata pelajaran kita bisa mengadakan MGMP bersama untuk menentukan materi-materi apa yang perlu atau materi-materi esensial apa yang perlu harus kita berikan kepada siswa sehingga siswa juga boleh mengerti dengan baik dan mereka dapat terapkan dalam kehidupannya mereka. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, ekspektasi Bapak terhadap pembelajaran hari ini dan untuk SMK 2. Ya, harapannya untuk pembelajaran kita pada hari ini bisa lebih maju, lebih berkembang lagi. Luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Jadi sebelumnya saya sudah buat dan saya sudah berdiskusi dengan Pak Kris dan saya sudah ketemu saya punya permasalahan. Iya. Jadi mungkin sebenarnya tadi mau bertanya, tapi karena kemarin sudah dijawab sama Pak Kris, jadi pertanyaan itu mungkin menjadi jawaban buat kawan-kawan sekarang. Okay. Jadi begini, yang lalu saya karena kurang memahami, jadi berdasarkan platform Merdeka Mengajar ada elemen-elemen di dalam mata pelajaran yang saya bawa. Nah, saya waktu itu kurang cerdas, jadi saya ambil satu elemen, kemudian di sini ada TP, lalu ada TP, kemudian ada ALU. Ya. Nah, atau ATP. Jadi berdasarkan ATP ini saya akan buat bahan ajar. Nah, jadi di dalam ATP ada empat, tapi saya buat 1.1 itu ada 10 materi. Nah, saya kurang waktu itu, memang saya tahu, saya baca, tapi menjadi persoalannya saya tidak kalkulasi jam-jam harus saya penuhi. Nah, saya juga sempat berpikir tadi, saya kira jam dari 12 jam itu yang saya dapatkan, saya kira kurang. Ternyata saya lihat ulang kemarin, ternyata betul 12 jam. Tetapi ada kawan yang dapat kurang dari 12 jam. Yeah. Nah, mungkin itu jadi poin buat kita sekarang. Jadi kesimpulannya bahwa masukan dari Pak Kris, karena saya buat satu poin berdasarkan ATP ini, saya buat 10 materi yang saya anggap esensial. Iya. Jadi menurut saya 10 materi ini penting untuk siswa-siswa begitu. Iya. Tapi saya merasa, tapi persoalannya jamnya tidak, maksudnya kurang jamnya, ya. akan kurang. Nah, catatannya di situ, sehingga kalau menurut saya
kemudian kita lihat yang betul-betul esensial tadi, lalu kita taruh gitu untuk di bahan ajar. Contohnya saya pakai yang ini, pengenalan komputer, pengenalan jaringan komputer. Itu ada di ATP 1, yaitu memahami dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Poin ini menurut saya penting, sehingga saya buat satu bahan ajar, buat materi berdasarkan poin itu. Ya. Nah, saya buat ini ada 10 materi, dari materi 1, 2, 3, 4 sampai 10. Nah, menurut penjelasan Pak Pris, nanti ada kewalahan di waktu itu tadi. Tercapai tidak waktu yang 1 tahun itu. Nah, jadi pertimbangan sudah buat saya, oke, ini saya akan revisi. Tapi karena tadi memang saya keluar tadi, jadi kurang dapat semua itu, Pak. Jadi saya tetap presentasikan ini karena saya rasa saya menemukan kesalahan itu dan patut saya bagikan. Gitu. Iya, baik. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih dari kelompok TJKT ya. Ya, TJKT. Ya. Silakan Bapak. Iya, siap. Semoga yang kira tadi benar. Iya. Memang kami sempat berdiskusi juga dengan Pak Dhani. Memang dari versinya saya saja banyak hal yang Karena saya diperlukan. pahamnya kami bahwa Bagaimana kita lihat dulu memajukan ketersediaan jam. sekolah kita, apa juga yang kita buat kita terhadap biasa mendownload bangsa dan semua negara materi ini. yang ada di internet. Ya Tapi memang kan bukan berarti saya dari kemarin kita harus ikut persis. ya pernah juga. Kita kan harus mengikuti, Saya kebetulan waktu kuliah itu Ya, suka ya. sekali yang konsep efektifnya, yang terbawa itu sifat spiritual. Luar biasa. Ya, jadi itu masalah sesuai itu. Maka memang yang dari kemarin yang saya lihat, saya terus terang sudah Bapak dengan Bapak juga menyinggung yang merah tadi, saya Melebihi jam. Iya. iya, saya ngeri sekali. Kenapa saya ngeri? Kita sudah dewasa, sudah tua. Kau penting sudah itu pelajaran didengar, sudah dewasa, sudah tua. Begini baru kau tidak lakukan keterlaluan. Ya jadi saya ngeri. Terus terang aja, ngeri. Apalagi poin-poin yang merah itu, poin-poin yang merah juga saya lihat misalnya di nomor ini. Terus terang juga waktu kami arkas dengan Ibu Altin yang Polres, sebelum saya berbicara mengenai uang, saya bilang saya minta maaf Ibu Polres, minta maaf kepada sekolah, tidak ada Semoga yang kira maksud ini benar. kita berpikir positif saja. Ya memang akhirnya juga seiring berjalannya waktu saja, kepala sekolah di Sika itu gantung diri. Ada kepala sekolah yang mau bikin rekor mati benar. Berapa orang kepala sekolah yang mati? Ya jadi pembagian kekuasaan kita, pembagian kekuasaan penting. Contoh ya, minta maaf saya tidak punya maksud apa-apa. Contoh, pembagian kekuasaan bidang keuangan. Kepala sekolah tahap 1, berapa juta diperoleh kepada kapro itu? Untuk apa? Kan dia lebih tahu. Supaya beban bendahara itu ringan, jangan terlalu berat. Kan kasihan dari rekam jejak yang ada yang tidak bagus. Ya dari yang merah mana sudah kita lakukan. Saya lihat lakukan. Tunjukkan bahwa RPP kami seperti ini, ya. Di sini baik, ini langsung saja di bagian tadi kita sudah lihat bersama-sama tujuan pembelajarannya itu ada, ya. Peserta didik mampu memahami diri dengan segala kemampuan dan keterbatasan, bersyukur kepada Allah atas segala kemampuan dan keterbatasannya, sehingga menerima diri dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Baik, ada 3 tujuan pembelajaran yang kami buat. Setelah itu kami masuk pada kegiatan pembelajaran. Di sini di kegiatan inti kami menggunakan gambar di mana guru memotivasi peserta didik untuk menggali pengalaman hidup berkaitan dengan keunikan diri dan orang lain dengan mengamati gambar. Bapak Ibu, saudara-saudariku, di sini kami melihat apa saja yang Anda lihat pada gambar tersebut, ya. Di sini kami menggali pengalaman siswa di mana dia melihat, ya, dia melihat keunikan pada dirinya dan diri sesamanya. Karena tadi adalah
materi pokok yang kami bawakan adalah pribadi yang unik. Baik, guru meminta peserta didik untuk membaca, menyimak, mendengar cerita tentang Tarjono Slamet yang ada di buku pegangan murid. Itu ada yang kami bagikan kepada murid ketika kami melaksanakan KBM. Yang ini kegiatan inti. Yang berikut Bapak Ibu, guru mengajak masing-masing peserta didik mengamati keadaan dirinya, lalu menuliskan hasil pengamatannya dalam lembar berikut ya. Ada lembaran kerja siswa yang kami kasih, ia menuliskan namanya dan di situ aspek-aspek diriku. Jadi dia menuliskan kekuatan dan juga kelemahan yang ada dalam dirinya, baik fisik, jasmani, bakat, kemampuan dan juga materi atau ekonomi yang memiliki sifat-sifat ya, dan impiannya yang ingin ia raih atau yang ia impikan dalam hidupnya. Guru dapat memberi kesempatan peserta didik yang di sini melengkapi data keunikan dirinya dengan meminta temannya. Sekarang kami setelah dia mengisi itu dalam dirinya, kami minta lagi untuk teman sebelahnya untuk menilai dirinya lagi. Jadi ada hubungan timbal balik antara mereka, menilai keunikan diri sendiri dan juga menilai keunikan teman di samping. Baik Bapak Ibu, peserta didik menggali dari berbagai literasi atau studi pustaka dan menseringkan hasil temannya tersebut dalam kelompok. Ya, di sini mereka akan mengkomunikasikan atau mensosialisasikan hasil yang mereka sudah tulis tadi di dalam lembaran kerja siswa atau LZK. Di situ kami melihat kemampuan siswa, apakah dia berkompeten dalam hal ini atau tidak begitu. Baik Bapak Mama, sikap dan tindakan apa saja yang harus akan saya lakukan dalam rangka mengembangkan diri. Nah, ini sudah tadi. Dan kami membimbing mereka, guru membimbing peserta didik untuk menemukan jawabannya. Ya, di sini mudah-mudahan di kurikulum Merdeka ini kita sebagai guru, bukan guru agama Katolik saja, kita jangan meninggalkan kelas. Saya juga pernah meninggalkan kelas karena kehadiran guru di kelas itu membuat murid atau peserta didik semakin cerdas. Baik Bapak Ibu sekalian, kegiatan penutup